kemana gitu kan. Nggak mungkin dong dengan muka seperti ini pindah dikasih tahu sama teman kamu harus ke dokter ini gitu. Nah, aku pergi ke situ. Oh, itu terkenal banget. Jadi aku pergi ke situ, itu muka dikasih krim, pokoknya dikasih yang satu set itu dari sabun sampai apa, plus dikasih obat. Nah, tempatnya polos, kapsulnya juga polos, aku juga nggak tahu itu apa, pokoknya dikasih obat buat jerawat. Terus bawa balik itu obat aku nggak berani minum karena nggak ada brandnya gitu, nggak ada apa-apa kan, nggak berani minum, jadi pakai skincare-nya aja. Nah, aku pakai skincare-nya itu cuma dalam waktu 3 minggu, langsung mulus, bersih pokoknya. Waktu bersih itu aku juga langsung kok cepet banget gitu kan, cepet banget gitu. Nah, temen aku udah ingetin, pokoknya lu lagi parah lu ke dokter, tapi kalau udah sembuh lu stop katanya. Stop, lu cari produk yang lain yang herbal gitu kan. Nah, terus aku bilang cari produk herbal, ya udah. Terus di situ aku langsung yang mulai ini cari-cari tahu, oh produk herbal pakai apa ya gitu. Nggak pernah pakai produk yang juga ada di perusahaannya ini, atau mie yang pakai ya, yang di pabriknya kita di Kolmar. Nah, itu aku pernah pakai juga. Jadi pakai itu juga nggak bisa, pokoknya karena itu kan muka aku jadi kayak yang ya pokoknya keluar banyak lah, beruntusan, pokoknya jerawat banyak. Nah, akhirnya aku nggak tahu teman-teman tahu nggak, dulu ada yang kayak yang botol hidrogen gitu yang airnya warna ada lampu di dalam, itu aku sempat pakai juga. Itu aku untuk cuci muka tanpa pakai skincare. Disitulah waktu itu ada satu teman yang jalanin bisnis yang sama, terus ngajakin join bisnis Atomi. Nah, waktu itu tahun 2017 di bulan Oktober gitu. Jadi ada temen yang dari join multi level yang sama, terus dia juga punya temen di Malaysia, datang Pontianak. Nah, di situ aku udah males sebenarnya, cuman dia bilang gini, ini ada bisnisnya gitu. Nah, waktu dia bilang ada bisnisnya, bisnis gitu kan, iya, bayar nggak? Nggak bayar, gratis. Hah, gratis? Jadi waktu saya dengar gratis, udah deh gitu. Jadi butuh apa dong gitu? Butuh KTP aja katanya, sama handphone, sama email. Ya udah, aku langsung daftar waktu itu. Padahal kan belum bisa kan, belum bisa diregis dan segala macam. Udah langsung kasih data karena cuma dengar gratis. Nah, selama aku jalani multi level sama sekali nggak ada yang gratis. Kita harus beli paket, kita harus join dengan yang tingkat level tertentu untuk langsung dapat yang paket tertentu apa gitu kan. Jadi cuma Atomi yang gratis. Jadi aku nggak nolak, itu langsung join. Nah, udah gitu aku dengerin dia ngomong, dia denger ngomong tentang Atomi gitu kan. Itu kayak nggak mau masuk lah pokoknya, udah mentalin. Aku tuh cuma pengen lihat dia bawa produk apa kosmetiknya gitu. Nah, pas dia kasih lihat itu evening care set, jadi aku langsung bilang, ini bisa dibeli? Aku langsung gitu, oh bisa katanya. Nah, di situ aku cuma beli satu foam cleanser. Jadi aku pakai foam cleanser itu satu-satunya produk yang pertama kali aku pakai, sabun wajah yang benar-benar yang makin hari pakai makin bersihin mukanya aku. Nah, jadi nggak pakai apa-apa, cuma pakai foam cleanser pertama kali itu selama hampir 3-4 minggu deh gitu. Habis itu pas lihat mukanya udah bersih, udah langsung browsing Atomi. Wah, browsing Atomi. Muncul satu di ini Google apa di Facebook waktu itu ya. Ternyata di Pontianak ada satu yang ada produk Atominya gitu, satu tempat gitu kan. Udah aku pergi di situ pertama kali aku beli Aquaset. Nah, pakai Aquaset, terus pakai Aquaset hampir 2 set kelar kan, habis itu udah di bulan 2018 ya, Atomi udah masuk Indo. Itu aku udah kelar 2 set yang Aqua, mukanya udah bersih. Terus aku lihat ada waktu itu di Atomi kan udah masuk ke Indo bulan Oktober ya. Nah, itu aku lihat ada 6 sistem. Nah, 6 system. Nah, aku ganti tuh dari Aqua ke 6 sistem. Ternyata aku ngalamin di situ yang detoxnya parah banget. Jadi yang
jerawatnya keluar, pokoknya ya segala macem. Akhirnya ya aku mulai kayak, loh kok jadi gini gitu kan, itu benar-benar nggak ngerti. Nah teman-teman dulu kita waktu baru-baru mau jalanin Atomy juga bingung mau kemana gitu kan, tapi ya luar biasanya teman-teman semua di sini ya, ini teman gue yang satu itu ada Resel di sini. Nah aku sering lihat di YouTube dia, Julia, Bu Ika gitu. Udah aku belajar dari situ produk-produk itu. Wah, kayaknya lagi loading nih. Keluar dia. Freeze ya. Nah, masuk lagi. Iya. Ya, silakan. Iya, Bu. Lagi. Mental-mental terus. Lagi seru-seru tiba-tiba hilang. Iya. Nah, itu Ya. udah gitu. Ayo lanjut Ya lagi. udah, akhirnya cari tahu kenapa gitu kan. Kenapa? Nah, oh ternyata nggak semua orang bisa kayak langsung pakai produk yang satu set kayak gitu kan. Jadi mesti bertahap gitu. Ya udah akhirnya di situ aku kurangin nutrition creamnya gitu kan. Aku mulai kurangin di situ. Sampai akhirnya oh mulai membaik dan pertama kali aku lihat di Atomy itu ada spirulina. Nah, spirulina itu adalah suplemen pertama yang aku minum. Waktu itu belinya di Korea. Jadi kenapa aku beli itu? Karena dulu aku sebelum itu pernah minum yang namanya yang serbuk yang klorofil ya. Aku pernah minum itu. Yang segini tempatnya. Nah, itu aku pernah minum. Jadi aku taunya itu bagus buat detox kulit. Sampai satu hari Bu Uhwa ada bawain tentang spirulina. Atau Bu Uhwa ingat nggak? Nah, di situ aku belajar banyak. Wah, ternyata dia bisa detox kulit dari dalam, terus bisa untuk logam berat ya Bu Uhwa. Wah, di situ aku langsung yang kayak, wah ternyata gue nggak salah nih minum. Jadi botol spirulina itu paling banyak di center. Itu paling banyak. Terus Bu Uhwa boleh bantu share ya ini aja wajahku aja dulu sebelum aku pakai Atomy ya. Nah ini mukanya aku, ini aku udah pakai Atomy ini ya, jadinya muka aku yang porinya benar-benar gede ini teman-teman nih, gede banget. Ya, ini gede, ya. udah ya. facial, pokoknya facial pencet nggak tahu jelas nggak tahu apa aja deh, pokoknya aku disaranin apa coba deh gitu. Jadi sekali pergi udah siapin kantong dulu kalau ke klinik kan kayak gitu muka aku. Jadi dia jerawatnya kayak gini nih, nggak ada matanya, nggak ada nanahnya, terus dia bisa yang kayak yang seminggu 2 minggu gitu nggak jelas, pokoknya dia nggak bisa ini. Itu benar-benar dosa aku terlalu banyak di kulitnya aku jadinya kayak gitu ya. Jadi ternyata makin lama belajar di Atomy, oh ternyata aku pakai krimnya ya kayak gitu, yang nggak boleh yang hidrokinon, yang merkuri. Nah terus nah aku sharing yang pertama mungkin di suplemen yang aku minum ya Bu Wah. Oke, ini kondisi muka. Sebentar ya, ini pakai WPS saya nggak pernah pakai, jadinya saya bingung gimana baliknya. Aku buat pakai handphone tadi. Ini slide ketiga kayaknya. End dulu kali ya. Nah itu. Ya, nah ini teman-teman ini suplemen yang aku minum di Atomy dan ini favorit banget. Yang selain ini udah pernah aku coba, tapi
dia pasti jadi favoritnya aku juga, cuma nggak setiap hari aku konsumsi. Contoh, misalnya kayak inner collagen, itu aku nggak setiap hari minum. Jadi kalau misalnya kayak yang kondisi kulitnya aku biasa kan ada kayak yang lagi sensitif banget gitu, aku minum inner collagen. Dan itu biasanya paling ya 1 box, udah gitu. Terus ntar kalau ya gitu lagi. Tapi pertama kali aku minum inner collagen itu 3 box. Jadi yang inner collagen nggak setiap hari, ini yang aku sharekan, ini benar-benar setiap hari yang aku minum. Nah, yang probiotik yang pertama aku minum pagi itu waktu aku bangun tidur, benar-benar bangun tidur perut kosong, aku minum probiotik. Terus setelah biasanya pagi aku selalu pergi jogging. Nah, sebelum aku jogging itu aku makan 2 apa 3 sop nasi aja atau bubur kayak gitu ya. Jadi setelah itu aku minum spirulina 2 kapsul. Nah, kelar itu, udah kelar dari olahraga, jogging gitu, aku makan pagi. Makan pagi itu, setelah makan pagi aku setiap hari buat jus. Jadi mungkin kalau yang sering lihat story-nya aku minum Fitse selalu dicampur sama jus sayur campur buah. Nah, itu Fitse pasti masuk setiap hari setelah makan, jadi pasti aku minum Fitse. Nah, udah gitu nanti habis minum Fitse aku minum ini apa? Sopora sama B kompleks. Nah, soalnya dulu aku sebelum di Atomy, suplemennya aku juga lumayan lengkap ya. Jadi waktu yang suplemen yang lama itu habis, di Atomy aku lihat ada apa, udah langsung diganti sama yang Atomy, dan ternyata memang iritnya di Atomy beda banget, itu irit banget, jadi nggak setiap bulan yang aku harus keluar duit berapa gitu untuk suplemen aja gitu. Jadi memang dari dulu, dari sebelum married, sebelum punya anak, aku tuh udah rajin minum suplemen ya. Terus habis makan siang biasanya aku minum ini apa namanya kalsium. Setelah ini ada kalsium. Terus kalau omega sama lutein biasa aku di malam sebelum tidur. Nah, kalau yang pome ini aku jadiin cemilan aja, biasa jemput anak, jadi selalu ada di tasnya aku. Itu pome aku 1 hari makan 1 aja sih. Nah, pome ini juga pertama kali dia masuk Webindo baru aku beli. Jadi waktu masuk Webindo aku lihat ini pome, yang menarik itu kalau buat aku khasiat di pomenya buat kulit. Jadi aku sama sekali nggak ada lihat dia khasiat apa, pokoknya yang buat kulit aku coba. Nah, waktu aku minum pome ini, sebenarnya dulunya aku dari yang gadis sampai aku punya anak 2, aku sering ngalamin yang namanya tuh besoknya haid, hari ini aku sakit kepala. Nah, pokoknya kalau besoknya aku mau haid, hari ini aku pasti sakit kepala. Nah, sakit kepalanya itu bukan yang di sini, tapi yang di sini. Yang di sini yang benar-benar kayak di iklan, yang kayak ada sesuatu yang nimpa kita gitu, berat banget di sini. Nah, itu aku sampai pernah konsul ke dokter. Jadi aku ke dokter kandungan, ke dokter umum gitu kan. Jadi aku tanyain, kok aku setiap kali mau haid pasti sakit kepala ya gitu kan. Sebenarnya dari yang gadis aku kayak gitu, aku sharingnya sama mama. Mama bilang, ya nggak apa-apa, mama juga kayak gitu dulu, katanya gitu kan, hormon gitu kan. Udah, jadi setiap kali sakit kepala ya udah minum obat, kadang dikerokin kayak gitu. Pokoknya itu sakit banget. Nah, waktu aku ke dokter kandungan, aku tanyain nama dokter kandungan, dokternya ngomong gini, ya nggak apa-apa, biasa gitu, hormon gitu kan. Tapi saya perlu obat dok, aku masih kayak gitu. Obat yang biasa ibu minum apa? Nah, aku biasa minum yang namanya B depannya. Jadi waktu itu dia bilang, ya udah minum itu aja. Kalau saya resepin obat, ntar berat gitu. Jadi apa namanya beratnya gimana dok? Iya, itu beda kadarnya, beda parastamolnya. Ntar repot katanya gitu, nggak bagus gitu kan. Ya udah, kayak rada-rada kecewa kok aku nggak dikasih obat ya gitu kan, jadi harus minum obat itu lagi. Nah, aku makan pome ini benar-benar buat kulitnya aku supaya jerawatnya ya bisa nggak balik lagi, muka bisa bersih gitu, bisa sehat pokoknya di kulit aku. Ternyata ini teman-teman, ini benar-benar bukan cukup di sini aja mungkin ya, ini bukan mau yang overclaim di produknya kita, tapi produk Atomy itu kadang di share-nya untuk ini, tapi dia rembesannya tuh banyak kayak gitu kan.
Jadi aku juga nggak nyadar, nggak pernah ngalamin sakit kepala lagi waktu haid. Nah, itu kalau nggak salah 2 apa 3 bulan waktu aku ngalamin itu, maksudnya nggak sakit kepala lagi, baru nyadar, kok nggak sakit kepala lagi ya gitu kan. Nah, aku akhirnya penasaran gitu kan, apa gara-gara ini produk ya, pome ini. Akhirnya aku ada stop loh makan pome, saking aku penasaran, saking pengen tahu. Jadi aku hampir mungkin 2 minggu apa 3 minggu ya sebelum ngalamin haid itu, jadi dari haid yang terakhir aku stop minum. Jadi aku sama sekali nggak punya itu pome. Jadi pas haid itu ya kayak biasa. Jadi dia nggak ada kayak, oh lu nggak makan kayak obat gitu, lu nggak makan ya lu balik lagi kayak itu. Enggak. Jadi itu aku terusin aja, pokoknya kita tahu bagus ya udah kita makan terus gitu. Jadi itu cuman jadi cemilannya aku daripada ngemil yang nggak benar, bagus ngemil yang ini yang sehat-sehat. Terus juga aku pernah cobain ini cherry stick juga ya, cherry stick berapa box lah gitu kan. Nah itu juga menurut aku bagus banget di kulit. Kalau aku nggak susah tidur, sebenarnya cherry stick kan lebih ke yang orang yang gelisah mungkin tidurnya ya. Tapi itu antioksidan dari cherry sendiri kan tinggi. Jadi aku pernah cobain itu juga enak banget. Terus aku pernah cobain yang apel hijau, apel pie non stick, aku juga pernah coba. Itu saking penasaran rasanya gimana gitu. Jadi aku pernah diketawain orang, ngapain lagi lu makan apel pie non stick kan udah kecil kayak gitu gitu kan. Jadi akhirnya ya pengen tahu aja, ternyata itu enak banget kan, wangi. Nah, dari yang suplemen ini ada satu yang lupa aku ngomong, hemohim. Nah, hemohim itu aku minum biasanya setelah yang makan malam. Jadi setelah makan malam, hemohim 1 saset. Tapi nanti mau tidur aku baru minum L-lutein sama omega. Itu. Jadi hemohim itu di malam biasanya setelah makan malam aku 1 saset hemohim. Dan sebenarnya aku nggak suka sama hemohim karena bau banget menurut aku. Tapi waktu anakku kena alergi parah banget, hemohim itu masih harus beli di Korea, itu beda ya dengan harganya sekarang yang udah murah banget. Nah itu aku lihat sendiri proses anakku itu sembuh dari alerginya itu benar-benar dari hemohim ini. Jadi di situ aku merasa, oh kenapa gue nggak minum juga gitu. Jadi tahan-tahan gitu baunya gitu kan. Minum, dan terakhir ternyata kalau kita udah minum terus kita akan terima aromanya, jadinya kangen gitu sama hemohim. Nggak belum minum hemohim nih, karena memang enak gitu kan, wangi. Nah, ada berasa madunya gitu. Jadi kalau kayak anakku itu suka banget. Itu ketolong sama hemohim. Anakku alerginya udah sampai yang masuk antibiotik, berapa dokter yang nggak sembuh. Itu benar-benar ditolong sama hemohim. Jadi kita perbaiki imun tubuhnya kita. Jadi banyak orang juga mungkin yang hemohim, aku sharing dikit, banyak orang juga bilangnya hemohim bisa buat apa gitu kan. Nah hemohim ini kan kita nggak boleh ngomong kayak, oh nih bisa buat apa, bisa sembuhin sakit ini, sebenarnya enggak kan. Kita tahunya juga semua di sini juga yang udah di Atomi pasti tahu, oh hemohim ini dia bukan buat nyembuhin ini, nyembuhin itu gitu kan. Tapi dia perbaikin sistem imunnya kita, udah bener ya penyakitnya kabur. Jadi aku biasa oh ya masuk akal. Jadi kadang orang yang kita nawarin ini hemohim bagus-bagus gitu, dia nanya bisa untuk sakit ini enggak, bisa untuk sakit ini enggak gitu kan. Jadi aku cuma bilang ya kita perbaiki sistem imunnya kita, nanti lu ada sakit apa dia bakal kabur karena imun tubuhnya kita udah benar kayak gitu. Nah untuk di Weti aku sampai jam berapa? Nggak apa-apa, lanjutin aja boleh. Lanjutin aja ya. 10 menit lagi boleh ya. Aku masuk ke skincare. Nah, skincare dari yang habis aku pakai Aqua 2 set di awal, terus aku coba di 6 sistem kelar kan, habis itu masuk The Fem. Nah, aku ganti ke The Fem. Waktu ganti ke The Fem itu muka aku bagus. Nah, waktu The Fem itu habis 1 set, aku udah pengen banget pakai Absolute. Tapi aku tuh
mau pakai tapi takut ntar mukanya lain lagi nggak ya gitu kan, keluar lagi nggak ya jerawat gue gitu kan, karena aku tuh tahu muka aku itu saking banyaknya dosa di mukanya aku, di kulitnya aku, jadi setiap kali yang nutrisi yang lebih bagus lagi itu pasti dia terimanya ada sesuatu yang keluar, purging, apa, belajar sama Rachel jadinya ada purging, terus jadinya aku nggak berani pakai satu set, jadinya waktu toner aku habis masuklah toner Absolut. Tapi untuk ampulnya sendiri itu waktu aku pakai The Fame aku udah pakai, soalnya kan pori benar-benar gede, jadi di Absolut ampul itu aku pakainya The Fame aku pakai mungkin hampir 2-3 bulan aku udah masuk Absolut yang ampul, dan itu aku jadi jerawatan akhirnya stop yang ini ampul, aku pakai lagi The Fame bener-bener gitu kan, terus 1 minggu lagi masuk lagi di malam. Nah waktu masuk di malam nggak apa-apa, akhirnya pindahin ke pagi juga, jadi pakai malam sama pagi. Nah udah bisa terima mukanya aku, jadi namanya skin barrier kita udah oke gitu, jadi bisa terima nutrisi itu, udah aku pakai ampul. Habis lagi nih essence-nya, ganti serumnya. Habis lotionnya, ganti lotionnya. Jadi di Absolut sekarang aku bisa pakai sampai di lotion. Jadi aku belum coba di nutrition cream karena mukaku memangnya tipenya yang berminyak banget, sensitif banget. Jadi itu aku benar-benar harus siapkan mental dulu pakai, karena aku pengalaman pakai yang The Vibe itu awalnya juga gitu sama nutrition cream, terakhir aku baru masuk baru bisa. Terus aku pakai 3 macam face mist-nya Atomy, itu kesukaan aku banget. Jadi yang paling sering aku pakai itu 3 second sama cream mist. Nah 3 second itu pasti aku pakai setelah cuci muka. Jadi setelah habis kelar mandi, kelar cuci muka, aku pasti pakai 3 second beauty water. Jadi itu benar-benar favorit aku banget. Terus yang cream mist, terakhir cream mist keluar, aku baru cobain. Dan itu biasanya kalau aku lagi mau cepet gitu kan, jadi habis pagi itu biasanya toner, ampul, terus lotion aku pakai cream mist, terus pakai essence sun, udah kayak gitu aja. Jadi cream mistnya kayak yang bantu yang di nutrisi dia banget, biarpun kita buru-buru gitu tetap dapat manfaat skincare-nya gitu kan. Kalau yang rose mist itu biasa aku ke rambut sama ke badan kalau rose mist. Nah, terus kalau untuk skincare yang lain yang masker, evening care set itu pasti, cuman aku nggak bisa gimana pakai deep cleanser. Nah, favoritnya aku itu deep oil-nya Atomy, jadi deep cleanser yang apa namanya? Oil deep cleanser ya, deep oil cleanser, apa dah namanya? Oil cleansing, water cleansing setiap hari sebelum bubble foam. Jadi aku pakai yang seri mild. Karena kalau aku pakai yang deep, biasanya muka aku juga masih bisa kayak nongol jerawat gitu. Tapi kalau dia lagi bersih banget, aku tetap pakai deep cleanser. Nah, untuk yang rambut pakai Absolut shampoo, terus conditioner juga. Yang conditionernya aku pakai herbal karena dulu sebelum aku pakai Absolut shampoo, aku pakai herbal shampoo. Jadi aku masih pakai yang conditionernya yang herbal, belum pakai yang Absolut. Terus treatment, nah vitamin rambutnya itu kan rambutku dikriwil-kriwil nih, dikeriting. Aku pakai yang curling essence yang masih di web Korea ya, itu sama yang silky apa namanya? Protein. Iya, protein itu bagus banget. Itu anakku suka banget. Nah, anakku rambutnya kalau bangun pagi itu benar-benar yang kayak iklan itu, yang kayak singa gitu kan. Tapi sejak pakai itu rambutnya bisa kayak ngikutin lurus banget gitu. Bagus. Nah, kalau yang curling itu memang aku pakai terus, jadi setiap hari habis keramas, udah setengah kering, aku pakai yang curling essence itu. Jadi untuk jaga dia tetap apa namanya nggak kering, terus juga hasil curlingnya itu lama. Aku kemarin sempat keriting hampir 2 tahun lebih ya, baru keriting lagi. Sampai yang stylistnya aja bilang pakai apa gitu. Karena memang bagus ini Atomy punya vitamin rambut yang untuk
rambut keriting, itu curling essence bagus banget. Terus odol, sikat gigi itu udah pasti banget ya teman-teman. Kalau odol itu nggak usah diomongin karena itu paling banyak testi gitu kan. Terakhir aku dapat testi teman aku nih, sharing dikit yang odol. Itu ternyata dia ngalamin gusi berdarah setiap kali sikat gigi. Dan dia itu baru tahu ternyata dengan odol aja dia bisa sembuh gitu. Padahal itu orangnya bener-bener yang ini yang anti banget deh dengan produk yang katanya multi level, padahal nggak ada salahnya gitu kan. Itu benar-benar dari odol gitu. Nah terus body lotion aku pakai body lotion, terus pakai liatin Majeris ada hair tonic. Terus terakhir aku cobain Snow punya masker, ya Snow punya masker bagus banget. Kalau yang bedak aku pakai Cushion, pertama kali aku pakai Gold Cushion kan, itu udah bagus banget. Terus aku kena racun di IG live-nya Resel, dia pakai yang Luminous, aku coba juga itu paling sering kena racunnya dia. Terus ada maskara Adelika, ada ini juga pakai pensil alisnya Adelika. Jadi waktu ditawarin temen sulam alis, aku masih mikir-mikir karena memang pakai Adelika itu enak banget gitu kan, dan cepet banget mungkin karena udah terbiasa. Jadi semuanya pakai yang blush on-nya juga, eyeshadow-nya juga. Nah, itu semuanya yang Adelika gitu. Jadi yang ada di Atomy udah ini yang memang aku pakai ya. Aku ganti ke Atomy semuanya. Jadi di luarnya itu ya ada koyo segala macam gitu kan. Itu juga ada. Dan satu lagi yang ini apa? Propolis spray itu benar-benar selalu ada di tas aku karena itu benar-benar P3K-nya Atomy banget. Kalau yang model spray ya selain koyok ya, koyok kan kita sering ngomong itu P3K banget, itu ada di Indo. Tapi yang propolis spray itu banyak banget nolongin kalau misalnya kita di luar kayak yang luka, lecet apa gitu kan, kejeduk apa, itu bagus sekali propolis spray kita. Dan untuk mulut, nah sharing aku waktu yang COVID itu naik ya, COVID naik gelombang 2 ya kalau nggak salah. Nah itu kan kena ke tenggorokan ya, tenggorokan. Jadi aku cuman gini, kan selalu ada di tas. Jadi waktu itu ketemu sama teman, jadi lagi latihan nyanyi, terus temen ini kegigit sama nyamuk. Ya ini melenceng dikit ngomonginnya, jadi bukan skincare lagi. Jadi kegigit sama nyamuk terus cari balsem. Nah aku nggak pernah nyentuh balsem, pokoknya nggak suka balsem. Nah aku adanya itu. Jadi akhirnya gue semprot ini aja coba. Nah pas dia semprot udah gitu, semprot terus kita ya kayak biasa gitu kan, kayak biasa. Udah pas terakhir mau pulang dia baru nyadar, kok nggak ini ya, nggak gatel ya gitu, kakinya nggak gatel. Terus pas dilihat nggak ada bekas sama sekali, itu baru digigit ya teman-teman. Jadi akhirnya dia langsung lihat ini apaan, pas dia propolis, wah gue mau dong gitu kan. Nah itu yang paling jago ngomongin tentang propolis. Jadi waktu dia COVID itu naik, karena itu dokter gigi itu, dokter gigi, jadi mereka lebih tahu banget ya propolis itu buat apa. Nah akhirnya itu memang dia sampai share di grupnya kita itu tentang propolis. Jadi dia pernah order propolis sampai 45 piece ya waktu itu, satu boxnya itu kan 3 isinya kan. Itu aku sampai kaget. Jadi dia yang kenalin propolis itu untuk spray mulut, pokoknya bagus banget. Apalagi waktu itu COVID ya, COVID itu pokoknya setiap hari propolis, Hemohim, Fitseh. Nah itu 3. Nah sharing dikit tentang bisnis Atomy. Kenapa aku mau buka center ya? Jadi aku itu kan dari 2009 buka toko di ini yang ruko yang sekarang. Nah itu pakaian biasa kan lumayan banget ya, apalagi kalau kayak hari raya itu bisa sampai 100 sampai 200 kita masuk barang itu ya, cuman dengan budget segitu itu belum tentu ya teman-teman, ada 20% gitu cuannya gitu kan. Tapi di Atomy aku melihatnya kita tanpa mengeluarkan itu, apa yang kita beli itu semuanya kita pakai, dan itu
menurut aku bukan kita kayak yang nginvest sesuatu, ya memang invest ke pribadinya kita. Tapi dari situ kita melihat yang di sini mau keluar modal tapi belum tentu cuan 20% gitu kan. Tapi dengan di Atomy, gue tanpa keluarin ini, gue mesti kayak nimbun barang gitu kan, itu kayak fashion kan cepet banget, apalagi cewek ya, itu setiap bulan pasti ganti model, ganti bahan kayak gitu. Jadi dari situ aku melihat, iya ya kenapa gue nggak ini aja ya gitu kan. Jadi akhirnya ya kenapa aku sampai mau buka center kayak gitu. Jadi yang pertama juga member-member di sini bisa kebantu karena dengan buka center teman-teman belanja berapapun gitu kan itu tetap bisa free ongkir kayak gitu ya. Jadi akhirnya ya fokusin ke Atomy, jadinya bajunya nggak lagi gitu. Jadinya sampai yang kayak langganannya aku dulu yang ke toko sampai ya kok nggak baju lagi gitu kan, karena itu memang waktu yang sebelum COVID, 2 tahun sebelum COVID itu memang udah turun banget sebenarnya ini ya di fashion kalau di tokonya aku, jadinya udah mulai drop juga di bisnis fashion waktu itu. Akhirnya ya udah aku ganti ke center Atomy, makanya mungkin ada yang lihat ke center itu raknya kayak banyak bracket, iya itu semuanya sebenarnya dari fashion dulu, jadinya itu dari fashion dulu yang dari pakaian aku gantung itu, jadi sekarang ya semuanya raknya diganti untuk produk Atomy kayak gitu. Jadi aku melihatnya di sini tanpa aku harus keluarin modal yang begitu gede, tapi aku bisa punya income yang kalau misalnya di sana aku harus keluar cepet, mungkin aku belum tentu cuannya 20-an juta gitu, tapi di sini aku tanpa keluarin itu gitu, semuanya buat kita pribadi, tapi kita bisa punya omset yang kayak gitu kan. Jadi ya puji Tuhan banget lah, pokoknya di Atomy ini bisa ya merubah gitu, apalagi kemarin sempat yang 1 minggu ya waktu itu lockdown nggak boleh buka toko, pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain yang ada aktivitas yang di toko gitu kan. Itu berasa banget, bersyukur maksudnya udah ada di Atomy, karena selama seminggu itu benar-benar kita tutup toko, nggak boleh buka kan, tutup. Nah jadi semuanya itu pakai Gojek, jadi setiap hari Gojek, dan itu Hemohim Fitseh itu gila banget. Jadi di mana sih ada bisnis yang begitu enaknya gitu kan, begitu gampangnya gitu, kita tanpa harus yang buka toko, dan karyawan aku dulu itu sampai yang 13 atau 15 orang ya, 2 shift gitu kan. Ya sekarang aku cuma pakai 2 di center. Jadinya kita itu kalau misalnya di retail itu kan selain modal untuk barang, juga modal buat tenaga kerja gitu kan. Tapi kalau di Atomy kita nggak perlu itu. Jadinya sangat tepat teman-teman ada di sini lah pokoknya yang semangat. Nah, sekarang udah jam 20.22. Nah, berarti teman-teman boleh sharing atau ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa, tanya aja. Thank you. Iya. Terima kasih ya Bu Herlina atas sharingnya, lengkap banget. Saya juga ada pertanyaan nih Bu Herlina. Yang waktu pakai suka ganti-ganti dokter, suka ke klinik kecantikan, itu kira-kira habis berapa duit ya kalau boleh tahu itu? Sekali treatment yang katanya pakai ini, pakai apa, itu sekali treatment berapa duit ya? Kayaknya mahal deh. Iya, kalau facial itu ya, kalau facial 200 sampai 250 waktu itu. Berarti aku dari 2017 ya, aku udah nggak pakai lagi. 2017 ya, karena waktu itu juga di bulan Oktober udah ketemu sama foam cleanser kan. Terus itu kalau pergi 250 facial biasa itu. Tapi kalau gue pakai facial yang namanya facial oxy itu gopek ceng. Terus kalau misalnya facial yang namanya peeling acne ya gopek. Terus pernah facial yang namanya yang apa sih? Yang muka ini benar-benar dikasih kayak karbo ya, hitam semua. Terus dia pakai satu alat kayak ditembak di pori-porinya, kecilin pori katanya. Nggak tahu lagi itu namanya apa. Itu 800 sampai 1 juta. Itu cuma 1 kali. Nah,
Iya, 1 kali treatment. Sampai sekarang juga kalau misalnya ada orang yang baru mau pakai Atomy yang dari dokter, nah kita selalu kasih lihat yang perbandingannya itu waktu lu pakai treatment dokter gitu kan. Itu tuh semuanya bisa diganti cuman dengan evening care set sebenarnya kalau rutin pakai gitu kan. Untuk facial gitu. Jadi bisa pakai sampai berapa bulan gitu. Cuma dengan 500-an ribu gitu kan. Jadi irit banget pokoknya, irit dan sehat pokoknya gitu. Kayak gitu Bu Eti. Jadi biayanya kisaran gitu deh, 200 sampai 1 juta. Aduh, ampun. Iya, jadi benar-benar ya produk Atomy itu benar-benar luar biasa ya. Tadi aku dengar cerita dari Bu Herlina, itu produk Atomy yang dipakai kalau boleh dibilang dari ujung kepala sampai ke ujung kaki itu kira-kira Ya, banyak ya produknya ya. Belum lagi suplemennya, belum lagi apa namanya kebutuhannya yang sehari-hari itu kira-kira 30-an produk ada kali ya Bu Herlina. ada ya harusnya. Ini aku liatin meja Iya, rias. Di situ aja udah 25-an kayaknya. Belum iya, mantap suplemen banget. juga gini. Ya, suplemen juga gini Bu Eti, biasa kayak misalnya kayak yang ada keluar apa gitu kalau misalnya kita kayak ini aku pernah minum iron. Nah, iron juga aku ada minum, tapi aku minumnya biasa pas ini. Iron tuh enak banget kayak permen sugus. Iron itu kalau aku high, terus aku ngerasa kayak biasanya kita kayak yang kekurangan darah gitu kan. Aku minum iron. Jadi selebihnya itu iron anakku yang minum. Jadi dia suka minum itu. Anak-anak ya, suplemen anak-anak lah pokoknya anakku. Dan anakku juga suka ini apa spirulina. Dia setiap hari punya 1. Karena itu juga kapsulnya lunak ya. Jadi biasa kita simpan di lidah aja itu udah langsung kayak yang lumer gitu. Itu. Jadi Iya. kalau udah banyak lah Bu Eti, udah hampir mungkin ada. Pokoknya yang ada di Atomy udah deh ganti ke Atomy gitu. Iya, luar biasa ya. Nah, ini kayaknya ada masuk sebagian pertanyaan, tapi sebelum kita masuk sesi pertanyaan, kalau bisa kita foto dulu ya buat dokumentasi ya. Di on kamerain, saya minta tolong Bu Talihwa tolong fotoin ya. Oke. Pakai Untuk dokumentasi, bagi yang bisa buka kamera, mari kita buka kamera. Untuk page pertama, 1, 2, 3. Oh, sorry, kepencet. Ulang ya. Page pertama, 1, 2, 3. Page kedua, kita ada 3 page ini. Oke. Page ketiga. Oke, silakan teruskan. ya, terima kasih Bu Talihwa. Nah, saya juga mau nanya sama Bu Herlina, itu waktu proses yang waktu mukanya beruntusan sampai sekarang nggak beruntusan itu kira-kira berapa lama ya? Aku mau tahu gitu, berapa lama biar nanti member yang di sini nih Bapak Ibu tuh kalau misalnya mengalami kejadian seperti itu tuh bisa tahu gitu loh, harus sabar berapa lama gitu ya? Ya, harus sabar. Tapi apa yang aku alamin mungkin teman-teman nggak ngalamin gitu, karena memang setiap orang dosanya beda, dosa di mukanya beda. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ini selama aku jalanin center ya, jadi kalau member yang memang dia tidak pakai krim racik, krim dokter, pokoknya tidak aneh-aneh, itu cepat bagus, malahan ada yang pakai dari awal itu sampai makin hari makin pakai itu makin bagus tanpa ada detox beruntusan purging segala macam itu nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya aku sendiri itu kayaknya ada 8 apa 9 bulan gitu Bu Eti, itu yang parah banget sih. Yang tadi sebenarnya fotonya tadi, makanya kita kalau misalnya
yang mulai pakai produk Atomy di sini jangan lupa setiap minggu, setiap 2 minggu sekali itu foto wajah kita. Karena aku tadi sendiri aku buat PPT aja aku baru ternyata poriku gede banget gitu. Sampai lihat mukaku yang sekarang kayak gitu. Jadi ternyata pernah yang segede itu gitu. Saking lama nggak lihat itu foto. Jadi rajin-rajinlah foto muka dan itu juga bisa dijadiin testimoni nanti buat teman-teman yang mau jalan bisnis gitu. Karena itu memang modalnya kita gitu kan, dari yang mukanya dulu gimana sampai yang terakhir pakai Atomy kayak gimana gitu. Jadi aku ngalaminya 8 sampai 9 bulan lah, cuman aku tuh gini Bu Eti, kalau misalnya aku mulai ganti ke produknya kayak misalnya dari The Fem ke Absolute. Nah, itu ada perubahan lagi di wajahku, aku masih bisa muncul yang jerawat, 1-2 jerawat kayak gitu. Masih bisa kayak gitu. Jadi aku tahu mukaku dia lagi adaptasi, jadi dia yang nggak pernah terima nutrisi, tiba-tiba dia kaget dapat nutrisi yang begitu bagus gitu kan, jadinya dia adaptasi lagi, purging lagi dia kan, jadi biasa 1-2 jerawat. Nah, ini pas ada Bu Ufa di sini, yang aku sampai yang kayak yang Bu Ufa kan bisa pakai sinergi ampul terus menerus kan Bu Ufa kan sampai 2 tahunan ya Bu Ufa kalau nggak salah ya. Sampai sekarang. Berarti kan udah dari sinergi ampul Sebelum ada kan ada Bu di Indonesia, sebelum ada di Indonesia. Nah, itu berarti 2 tahunan Bu Ufa lebih Ya, ya. 2 tahunan, betul. Nah, aku itu pertama dengar sharing waktu Bu Ufa itu, aku mau pakai pokoknya gitu kan. Jadi waktu aku pakai itu sinergi ampul, nolnya aman Bu, bagus ke muka. Tapi waktu masuk yang 1, jerawatnya nongol. Akhirnya aku pakainya cuma di malam, paginya nggak pakai karena pagi juga memang di Ponti itu panas banget, jadinya aku sempat yang paginya nggak pakai. Jadi yang untuk coat 1 aja itu aku hampir 2 minggu baru habis. Nah, lari lagi ke yang 2 kan yang 24K itu kan, itu masih mending. Tapi kalau fit saya aku pasti. Jadi waktu aku pakai set kedua pun di fit saya aku masih kayak gitu. Tapi untuk yang 0, 2 sama yang 3 itu aman banget. Jadi kalau misalnya bisa pakai itu, menurut aku kulitnya aku juga kebantu sama sinergi ampul juga karena dia memang ngecilin pori aku banget sih menurut aku itu, selain dari yang ampul dari Absolute yang biru ini kan ampul dari yang set Absolute itu memang aku pakai terus dari aku pakai The Fem kalau nggak salah masuknya bulan 2019 ya kalau nggak salah The Fem. Ya. Dari 2019 dia masuk aku udah pakai The Fem sampai terakhir ini aku pakai Absolute baru dari Januari kalau nggak salah tahun ini sih. Tapi kalau untuk ampul itu memang dari Absolute masuk ke Indo aku udah pakai. Cuma ya kayak tadi aku bilang itu aku nggak pakainya bisa terus menerus karena pertama kali aku pakai dia benar-benar kayak ada belum bisa masuk gitu. Jadi kalau yang ngalamin kayak gitu teman-teman jangan langsung kayak aku nggak cocok gitu, itu nggak, tergantung dari kulitnya kita gitu kan. Dari aku bilang dosa masa lalu itu karena juga kulit yang belum pernah dinutrisi tiba-tiba dapat nutrisi yang benar-benar herbal dari Atomy itu dia akan kayak kaget bentar. Nah, kalau aku biasanya kayak gitu termasuk membernya di center ini ya, kalau yang sharing, kalau yang udah ngalamin gitu kan biasa dia pakai pengen coba yang ini gitu kan. Nah iya, kalau pakai ini ntar kalau dia ada kayak gini aku udah ingetin dulu kalau nanti ada jerawat atau ada beruntusan, bantu dengan itu bisa. Sekarang kan nggak ada cooling mask ya, nggak ada yang dingin lagi, teman-teman bisa pakai yang moisture. Nah moisture masukin ke kulkas aja, itu juga nanti dinginkan kulitnya teman-teman. Nah, itu kebantu banget. Sama peel off mask juga bisa, tapi sangat bantu sih kalau di aku kebanyakan apalagi yang remaja ya yang beruntusan di sini itu moisture mask sih. Yang moisture itu masukin ke kulkas bentar sebelum pakai, itu sama dengan berasa pakai cooling mask sih. Jadi itu banyak bantu yang ABG di sini kalau di membernya aku. Jadi kalau misalnya ya coba Atomy itu jadi jerawatan gitu kan, ya itu sabar. Kalau misalnya lu pindah produk ke Atomy, dari awal harus tahu produk Atomy herbal, nggak bisa kayak yang produk yang sebelum kayak aku pakai udah 3 minggu juga udah licin kayak gitu kan. Jadi itu nggak bisa kayak gitu, dia bertahap.
bagusin mukanya kita karena dia memang sebenarnya sehatkan wajah kita. Nanti otomatis yang kinclong, yang pori kecil, yang glowing itu akan nyusul. Tapi yang pertama dia akan sehatkan dulu kulitnya kita. Itu udah apa namanya? Udah jelas banget lah caranya dia gitu, karena memang itu nutrisi. Jadi semua yang ada di Atomy kan herbalnya dia itu bisa masuk. Kalau kulit kita itu udah kuat terimanya dia, karena aku ngalamin itu. Jadi kalau misalnya ada pakai nongol jerawat 1-2 gitu, ya udah teman-teman stop bentar, mungkin pakainya cuma di malam, pagi nggak usah kayak gitu. Nanti kalau udah seminggu, jerawatnya udah nggak ada, pakai lagi. Nanti kalau misalnya skin barrier-nya udah oke, itu pasti bisa pakai. Aku ngalaminnya kayak gitu. Jadi nanti pakai apa aja bagus ya di kulit muka ya. Ya, masuk sinergi ampul kayak Bu Hua kan mukanya makin bagus kan, makin lihat makin bagus. Kinclong. Iya, kinclong banget. Kalau nomor 1, kalau dia ada problem, tambah dengan IP, buat dorong dengan IP. Memang kalau dia nggak pakai IP, kadang-kadang memang suka ada masalah ya untuk orang yang ini ya. Karena kan dia lebih lengkap, vitamin C-nya lebih rich gitu ya. Jadi lebih usahakan dia lebih cepat menyerap, itu bisa pakai IP didorong. Gitu. Tapi kalau nggak pakai IP, mungkin mesti ini ya, dimasas. Gitu loh. Jadi dia nggak nempel-nempel lengket-lengket di kulit, akhirnya itu kadang-kadang suka gatel dan kemudian jadi jerawat. Gitu. Untuk yang nomor 1. Ini aku lanjut ke pertanyaan. Ini dari Cingkok ya, Bu Cingkok. Ini pertanyaan Cik Her, bagaimana cara untuk meyakinkan member baru untuk ikut join di bisnis Atomy? Suruh Pak Sudi yang jawab nih. Cingkwa, halo, aduh kamu selalu ada di Zoom pokoknya deh. Rajin. Thank you ya. Ya, aku jawab, nanti mungkin teman-teman yang dari Force Center boleh tambahin gitu. Kalau di aku, bentar ya Ciher, bagaimana cara untuk meyakinkan member baru untuk ikut join Atomy? Kalau aku jalanin Atomy ya, kok ini kan sharing juga ya, jadi aku nggak pernah yang kayak kita lihat orang sih sebenarnya. Apa yang waktu itu Reza pernah bawain materi juga kan, kita gimana lihat bahasa tubuh orang gitu, itu tuh semuanya ada gitu. Jadi kalau aku sendiri, kalau memang aku lagi mau nawarin dia, aku lihat orang. Nah, jadi kalau misalnya satu orang ini kita udah yakin mau ngajakin dia Atomy, kita lihat dia dulu kan, dia pakainya produk apa gitu kan. Nah, dia juga base-nya itu apa gitu, basicnya apa gitu kan, ada golongan-golongan tertentu gitu. Kalau aku selama ini kan teman-teman dari ibu-ibu yang memang ada di sekolahan kayak gitu, terus teman-teman yang dulu pernah jalanin bisnis sama aku gitu kan, terus juga kebanyakan aku itu sharingnya, yang pertama kita harus gini ya, Atomy itu kita kan memang kekuatannya di produk gitu kan, dan sharing. Nah, kalau misalnya kita sharing, kita harus tanamkan dalam diri kita dulu bahwa kita sharing itu kebaikan. Jadi, kalaupun orang yang kita sharingkan itu tidak bisa nerima atau malah komplain, malah nggak gini, atau misalnya malah jelek-jelekin, terimalah, dan apa yang kamu sharingkan itu yang baik itu balik lagi ke kita. Jadi nggak usah kayak, gue ditolak gitu. Gue ditolak gitu. Satu hari 10 orang, tolaknya 9 gitu. Masih mending ada 1 kan. Kata Mr. Park kan, lu belum ajak 10, belum ajak orang kan. Jadinya kalau misalnya 10-10-nya nolak, ya sudah gitu. Dengan kita sharing terus-menerus, kita juga belajar gitu. Oh, berarti teman yang satu ini gue nggak bisa masuk dari sini. Itu kita bisa tahu. Jadi kalau aku meyakinkan orang, yang pertama kita tahu apa yang kita pakai itu bagus. Yang kita pakai itu baik untuk kesehatan dari yang mau tubuh, kulit ya. Kalau misalnya ngomongin skincare, kita mau nolongin orang, tahu teman ini misalnya pakai skincare yang nggak boleh dipakai gitu kan. Terus kita pengen dia tuh sehat kulitnya, pengen kayak kita gitu. Nah, biasanya kalau di aku cobain dia produk, Ciko. Aku cobain dia produk. Jadi
di tasnya aku itu selalu ada produk Atomy, apa yang udah pernah aku sharingkan waktu itu di Atomian kan ada what's on my bag itu benar-benar ada di tasnya aku. Jadi kita kemanapun kita pergi, walaupun kita tidak ngajak orang, tapi biasa ada aja kejadian itu kalau pas kita sama teman gitu kan lagi ngumpul apa, ada aja kejadian itu kita tuh udah sharing sebenarnya di situ. Dan aku pernah juga itu sharing. Aku selalu bawa kopi Arabica Atomy karena aku nggak bisa kopi sembarangan gitu, karena aku pernah minum kopi yang terkenal banget di Pontianak itu aku langsung yang kayak puyeng terus mual, itu aku langsung minum probiotik waktu itu. Jadi aku selalu bawa kopi Arabica di tas, jadi kalau misalnya lagi nongkrong di mana aku biasanya minta air hangat aja terus tuang kopi. Nah waktu itu lu pakai kopi lu sendiri, iya kopi apa? Di situ kita udah mulai sharing. Ya gue soalnya nggak bisa nih, lambung nggak bener misalnya kayak gitu kan. Jadi dari situ kita udah sharing. Jadi kita tanpa bilang, lu minum juga dong gini-gini. Nggak perlu kayak gitu kan. Tapi ada orang juga yang memang kalau misalnya kita kan udah kayak deket banget, misalnya yang temennya hopeng banget lah gitu kan, Cingko kan hopeng banget, terus kita mau ajakin dia gitu, gue pakai ini nih gitu. Udah itu kan lu bisa ngomong kayak yang suka-sukanya kita mau ngomong apa deh gitu, pokoknya bagus kan, ada yang kayak gitu kan. Tapi kalau di aku nggak pernah ngajakin orang join Atomy itu sampai masuk yang kayak yang ngajaknya yang maksa gitu, gimana ngomongnya. Itu mungkin Pak Suji bisa jelaskan deh, ngajaknya yang maksa aku nggak pernah kayak gitu. Terus aku selalu Tapi pakai cara halus ya ngajaknya. Ya, kebanyakan memang sharing apa yang aku pakai sih ya, karena memang nggak perlu kayak gitu sih menurut aku ya, karena nanti banyak juga yang ngalamin kan malah kita kayak dijauhin banget, lihat ini datang udah nanti dia nawarin produk lagi gitu kan. Jadi aku nggak pernah kayak gitu, aku selalu belajar ya dari dirinya aku. Kita biasanya ngumpul gitu kan, orang juga udah lihat gitu sendiri gitu, dia udah tahu maksudnya aku udah atomian banget gitu kan, karena dari story, WA, status semuanya udah atomi gitu. Jadi nggak perlu yang kayak yang nggak perlu juga kayak yang fokusin satu orang loh Cinko ya. Jadi kayak dia nggak mau, gue mau cari dia terus gitu. Nanti lu jadiin yang nanti gitu. Tapi lu boleh fokusin, mungkin ada 10 orang di daftar gitu. Coba yang pertama ditolak, yang kedua ditolak. Lu harus tahu gitu. Oh, yang pertama ini nolakku karena aku ngomongnya gini. Ya udah yang kedua ntar coba nggak ngomongnya begitu, dia mungkin bisa kayak yang lebih mau terima kayak gitu kan, tapi masih kayak mau nggak gitu kan. Jadi kalau menurut aku lebih efektif sebenarnya memang dari produk itu masuk ke dia kalau orang yang mau lu kenalin, karena kita kan banyak produk kan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biasanya kayak body lotion itu lu olesin itu biasanya bisa cepet. Dan 3 second beauty water juga semprot aja ke orang, itu juga bisa. Jadi menurut aku dari produk sih, dari produk masuk. Jadi kita udah bukan yang kayak yang habis-habisan ngomongin ini produk, tapi memang kasih dia pakai langsung. Karena itu kan nggak apa-apa kalau misalnya kayak yang skincare langsung lu ngomong, ampun nih bagus gini, susah gitu kan. Kalau kita ketemu orang kan apa yang bisa kita langsung pakai ke dia itu lebih enak, kayak koyo kayak gitu kan. Nah itu aku sih lebih kayak gitu sih Cinko. Jadi kalau misalnya pun ada yang nggak mau, lu jangan terlalu fokusin dia, harus ganti target orang yang bisa nerima apa yang kita sampaikan itu, dia juga nanggepinnya seperti apa yang kita mau gitu kan, sharingnya yang apa yang kita sharingkan baik, nah dia terima dengan baik. Ya sudah, ada juga orang iya bagus, tapi dia nggak beli, dia juga nggak mau kayak gitu kan, itu kan ada juga kayak gitu. Jadi harus tanamkan di diri dulu bahwa kita sharingkan yang baik, jadi orang nggak terima, orang mental pokoknya. Ya udah, baiknya itu balik lagi ke kita yang makin pintar sharing, kita yang makin banyak dapat ilmu gitu kan, ternyata ada orang yang kayak gini ya gitu. Jadi waktu lu ngadepin lagi nggak lakuin yang salah itu lagi. Kayak gitu sih kalau dari aku, atau teman-teman dari Force Center ada mau tambahin? Ya,
Terima kasih ya Bu Herlina atas jawabannya. Boleh saya tanya? Dari Pak ya, Pak Haisan. Boleh saya tanya? Saya mau, selamat malam Ibu Herlina. Saya mau tanya tadi mengenai alergi ya batuk gitu ya. Hanya dengan himohim gitu ya bisa baik. Saya mau tanya cucu saya juga demikian alergi batuk, tapi cukup lama masih belum baik karena alergi. Sudah banyak obat dan sekarang ini kan ada komisi himohim juga, tapi ya masih belum baik gitu ya. Apa ada cara yang seperti apa gitu ya? Apa himohim saja atau dengan yang lain gitu ya? Supaya karena dengar dari dokter bahwa itu alergi itu batuk itu nggak bisa baik. Hanya kita kalau tahu alergi apa hanya mengulangi supaya dia nggak sering batuk itu aja. Apa benar itu alergi itu nggak bisa baik? Itu mau saya tanya, Ibu Herlina. Baik, thank you Pak pertanyaannya. Berarti ini batuk ya Pak ya? Iya ya batuk ya batuk. Maksudnya batuknya terus menerus gitu? Enggak juga. Kalau kadang-kadang dia batuk, dia batuk, tidur batuk, waktu nggak batuk sih nggak batuk gitu. Tapi nggak baik-baik gitu. Sudah banyak cari dokter, katanya alergi gitu. Mungkin alergi debu ya kalau kayak gitu ya. Debu Nggak tahu juga, atau cuaca? alergi apa nggak tahu. Mungkin Kalau Pak Haisan ini, mungkin saya bisa bantu ya. Mungkin Pak Haisan kan udah ketemu sama beberapa dokter. Mungkin bisa konsultasi. Sebenarnya dia paling mendekati atau mungkin bisa terdeteksi itu alergi karena apa. Jadi kalau kita nggak tahu alergi karena apa, kadang-kadang kita nggak bisa hindari pemicunya. Dia itu batuknya itu memang lama-lama itu karena pemicunya ada terus, dia itu bisa makin berat gitu loh, karena mengganggu pernapasannya dia dan saluran tenggorokannya dia ya. Jadi saya sendiri ya satu keluarga itu keturunan ya, kita keturunan dari pihak laki-laki dan perempuan, kita itu memang punya masalah itu kalau batuk susah sembuh. Jadi pernah anak saya itu batuk ya karena dia kuliah, batuk juga karena makan nggak benar, juga kita punya riwayat alergi, itu batuknya itu sampai 6 bulan itu nggak sembuh-sembuh, dur terus begitu. Nah, seperti itu kita harus tahu kenapa gitu loh. Makanya kenapa saya selalu tahu anak saya itu yang pertama itu dia alerginya apa, terus yang kedua itu kenapa, saya sendiri kenapa gitu loh. Nah, kalau umpamanya pemicu-pemicunya itu sudah kita hindari dan kemudian kita makan suplemen, sekarang ini kita batuk itu lebih cepat sembuh daripada dulu gitu loh. Kalau dulu kan nggak ngerti ya, sekarang lebih cepat sembuh. Jadi makanya saran saya kita sendiri mesti perhatikan cucu Pak Haisan itu sebenarnya cenderung alerginya itu kemana. Kalau perlu dicek alergi, kan sekarang bisa cek alergi ya, itu ke dokter, ke lab, nanti di inding tangannya itu bisa kelihatan alergennya berapa, pilih aja alergen yang standar aja gitu loh, karena makin banyak alergen yang kita cek, itu biasanya harganya makin mahal gitu. Jadi bisa dicek sebenarnya apa aja. Kalau saya itu hampir ada 30 udah dicek itu sampai debu, kemudian juga makanan perasa buatan, pewarna buatan, segala macam yang aneh-aneh itu semua ada, sampai nyamuk, kemudian kulit sendiri segala macam. Itu lengkap semua, itu cuman saya cek cuma 60 alergen loh. Jadi 60 itu setengahnya itu saya alergi. Jadi kalau umpamanya dicek lagi 120 mungkin nggak tahu berapa banyak lagi gitu. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dibantu dengan itu gitu loh. Menurut saya ya. Jadi kalau terakhir anak saya batuk itu karena COVID gitu loh. Jadi kita berempat, satu keluarga itu kita cuma berempat, kita keluarga kecil di rumah cuma berempat. Jadi kejadiannya itu pas waktu itu Delta ya. Kita berempat, cuma dia sendiri yang kena, anak saya yang paling tua yang kena, karena waktu itu mereka makan bareng 10 orang teman-teman ini semuanya kena. Jadi 10-10-nya itu semua kena COVID waktu itu. Dan kemudian batuknya nggak sembuh-sembuh. Saya udah bilang ke anak saya, kalau kamu batuk itu udah riwayat keluarga, kamu bakal susah sembuh gitu loh. Jadi kamu dari sekarang mesti, nih semuanya kamu minum. Jadi ada hemohim, kemudian ada vitamin C, fine enzyme, semua itu udah saya kasih. Terakhir
10 hari juga batuknya masih berat, sampai itu tengah malam juga bisa ribut. Ini batuk nggak bisa tidur segala macam gitu loh. Akhirnya terakhir saya kasih apa? Saya kasih Manuka Honey yang dari Atomy. Nah, itu bagus sekali loh. Kenapa? Karena kan dia sebenarnya antibiotik alami ya, dari lebah itu sendiri gitu, dari Royal Bee-nya. Nah, setelah saya kasih itu sampai minum dur ya, itu disendok ya, nggak dicampur air, disendok diminum. Jadi sendoknya pakai sendok kayu, bukan pakai sendok logam. Disendokin itu sehari 2 kali, itu 5 hari langsung sampai hari ini ya, itu nggak pernah batuk lagi. Gitu loh. Nah, itu nggak tahu itu benar-benar ini loh, benar-benar cocok banget. Tapi kemarin itu ada orang yang kena COVID, batuknya juga nggak sembuh-sembuh. Nah, usianya sih udah 70 lebih ya. Kalau anak saya kan masih muda, umur 26 ya. 25, 26. Kalau dia udah umur 70-an, dia tanya saya, Ibu ini gimana ya? Saya kena COVID, batuknya juga nggak sembuh-sembuh. Saya bilang coba cari Manuka Honey. Akhirnya dikirim dari Australia waktu itu ya. Sebulan yang lalu sih, masih sebulan yang lalu. Terus habis itu dikirimin, diminumin 10 hari juga masih batuk. Terus dia telepon lagi. Saya bilang coba terus aja. Karena kan kita nggak tahu aja usianya juga udah 70-an ya. Dibanding dengan usia yang muda, pasti usia muda recovery-nya lebih cepat daripada yang udah tua gitu loh. Tapi sesudah dia minum sekitar ada 3 minggu, nah sekarang udah sembuh gitu loh. Jadi itu benar-benar saya bilang antibiotik alaminya itu mungkin kita bisa coba ya untuk orang yang berlarut seperti itu ya, bisa menambah ini ya tubuh kita itu supaya lebih sehat daripada kita minum antibiotik yang dari dokter yang buatan, lebih bagus yang alami dari lebah seperti itu. Nah, itu saran saya sih seperti itu. Iya. Berarti alergi itu bisa sampai tadi sekarang alergi sampai 30 macam alerginya gitu ya? Itu Bisa. banyak ya? Bisa. Lebih malah. Oh. Ada yang lebih malah. Bahkan saya ketemu gitu. anak umur 5 tahun ya, dia lebih daripada saya. Saya bilang, waduh kamu juara deh. Saya juara 2, kamu juara. Saya bilang gitu. Jadi dia ini itu ada tambahan Pak dari ada tambahan Pak dari saya. Kalau misalnya Bapak memang mau cek tentang alergi, di sini di Rumah Sakit Swasta Jakarta, kalau aku kan di Jakarta ini ada klinik alergi Bioresonance. Nah, itu boleh dicek. Itu teknologi dari Jerman ya. Itu saya juga ini dapat infonya juga dari Saya di Medan. Dapat infonya Medan. Oh, Medan. Iya, tapi coba siapa tahu di Rumah Sakit Medan ada Bioresonance. Jadi aku juga dapat info ini dari member yang bukan jaringan saya juga ya, tapi dia member jaringan lain, dia punya anak juga alergi, katanya kalau tiap malam tuh batuk. Nah, jadi setelah dia periksa klinik alergi ini, saya sampai nanya biayanya mahal nggak? Nggak, cuma 300.000 lebih. Itu dia sampai kasih lihat itunya, kasih 3 itu. Jadi dia ketahuan makanan apa yang nggak boleh dimakan. Terus begitu debu, cuaca. Jadi kalau misalnya dari panas masuk ke dingin, ber-AC dia juga bisa timbul alergi. Itu juga ada juga. Jadi dari udara juga bisa. Jadi dari alergi ini pemeriksaan ini jadi dia bisa tahu gitu apa yang harus diperbaiki gitu, apa yang harus diminum itunya suplemennya. Kayak kemarin dia tuh beli sama aku maksudnya pesan sama aku probiotik buat anaknya dia minum. Itu sih. Ya seperti tadi Bu Tanihwa ngomong boleh juga tuh madu yang Manuka ya. Manuka itu juga boleh. Boleh dicoba. Gitu, Pak. Lab ya? Lab swasta atau lab pemerintah ya? Ketik di kolom chat aja, Eti, namanya Ti. Oke, aku ketik ya. Ya. Kalau di sini sih aku sih Rumah Sakit Swasta Jakarta ya. Klinik alergi. Boleh nanti coba ditanya di rumah sakit masing-masing daerah kotanya, boleh tanya. Bioresonance. Nah ini, nama klinik alerginya Bioresonance. Dia teknologi Jerman untuk tes dan terapi alergi tanpa rasa nyeri dan tidak menggunakan obat untuk mengetahui alergi pada anak dan dewasa. Nah itu.
Kita boleh berarti dia dicek Pak. spesial klinik alergi ya, bukan lab ya, bukan di lab ya. Dia memang spesialis klinik alergi gitu ya. Iya benar Pak. Nah, Jadi nanti sampai di sana boleh dites gitu. Jadi bisa ketahuan. Gitu. boleh nanti coba saya cari infonya ya. Iya. Thank Iya you. Pak. Thank you tambahannya. Ya Thank you, terima sama-sama Pak. kasih. Kita Terima lanjut lagi kasih. ya pertanyaan Ya. berikutnya. Nah, dari Ibu Sela Ayu. Cehlina, kalau remaja perempuan beruntusan kecil-kecil gitu, kalau di atomi pakai apa ya? Oke. Kalau beruntusan itu biasa aku selalu tanya, dia beruntusan itu dia kuat makan buah sayur nggak? Dia kuat keringatan nggak? Gitu. Terus dia suka urai rambut nggak? Gitu. Kalau yang di sini yang di jidat gitu. Jadi itu harus cek lagi kayak yang tadi alergi juga gitu kan. Oh, kita harus tahu dulu dia dari mana gitu. Terus aku alerginya anakku di kulit Pak. Jadi bukan batuk. Jadi dia kulit. Jadi dia udah ke beberapa dokter, hari ini dia habis antibiotik, besoknya dia nongol lebih besar dan lebih parah. Itu sampai udah pantang semua jenis makanan yang katanya penyebab alergi, seafood, terus juga telur nggak makan dia, terus juga aku yang pelihara anjing, aku nggak pelihara lagi gitu. Jadi semuanya tuh boneka juga termasuk gitu, karena dia memang kulit gitu. Jadi nggak ada dekat yang hal-hal yang buat dia memicu alerginya. Tapi itu pun masih, jadi dia ada dikasih krim, dikasih sabun gitu kan, dan itu lumayan banget sabunnya, cuma 100 ml sampai cepet lebih gitu kan. Jadi akhirnya waktu tahu ada hemohim yang begitu hebat, waktu itu aku belinya di Korea, masih pesan Korea. Jadi dia satu hari dia cuma minum, waktu itu umurnya 8 waktu kena, sekarang dia udah umur 12. Jadi waktu umur 8 itu dia minum 1 sendok aja hemohimnya. Minum 1 sendok, terus setiap hari makan atau 1 sendok teh? 1 sendok makan. 1 sendok makan. Jadi setiap hari sabunnya yang dari yang dokter dikasih apa, aku ganti ke body cleanser-nya Atomy. Terus krimnya semuanya dari krim yang apa-apa semuanya nggak pakai, itu cuma pakai body lotion Atomy. Jadi 3 macam aja buat dia alergi itu. Sebelumnya dia memang udah rutin minum probiotik ya Pak ya, jadi dia probiotik Gummy Kids itu rajin banget setiap hari itu, sama hemohim. Waktu aku tambahin hemohim itu benar-benar sembuhin dia, dan waktu dia minum hemohim aku coba-coba aja, udah nggak usah pantang makan. Dan itu nggak apa-apa, jadi makin berangsur-angsur sembuh dan tidak ada bekasnya, itu yang luar biasa. Aku nggak ada buat slide tentang itu sih tadi, itu parah banget pokoknya, dia udah yang segede-gede gini, terus dia kayak orang bilang cacar api, tapi dia bolong. Jadi setiap lukanya itu kayak dicungkil gitu, kayak ke dalam bolong. Itu banyak sampai ke sini, sampai ke rambutnya sini, sampai yang orang salon gunting rambut aja sampai bilang, anak lu kok kayak gini, katanya ntar boleh obat ini. Itu udah coba berapa dokter sampai pokoknya spesialis anak sampai ngomong nggak usah diobatin, nggak ada obatnya, ini gara-gara bakteri. Kalau misalnya ibu mau mungkin boleh coba saya pesenin krim dari Singapura kayak gitu. Wah, kita mikirnya biayanya mau berapa duit gitu kan, yang di sini udah berapa duit gitu. Jadi akhirnya ya udah, orang bilang mana bagus dokter buat kulit ini, aku pergi. Tapi ternyata antibiotik habis, pokoknya setiap kali antibiotik habis hari ini, besoknya dia nongol dan itu lebih parah dan lebih besar. Sampai akhirnya stop semua, cuma minum hemohim, body cleanser sama pakai body lotionnya Atomy. Dulu CeraBB belum masuk ke Indo, jadi aku masih pakai body lotion, dan itu nggak perih di kulitnya dia, walaupun itu lukanya terbuka, dia sama sekali nggak ada perih. Jadi cuma pakai 3 macam itu aja, tapi dia selalu rutin probiotik sama Gummy Kids, itu 3 macam itu. Terus pas udah sembuh, itu mungkin hampir 2 apa 3 bulan ya, aku juga udah lupa sih, mau lihat fotonya itu bagusnya di bulan berapa, nggak nyampe setahun lah pokoknya. Itu bersih, dan waktu itu aku stop hemohimnya, benar-benar stop ya Pak ya. Jadi stop, aku mau lihat ini balik lagi nggak gitu.
Dan ternyata nggak balik sampai sekarang. Nah, anakku minum Hemohim udah 1 bungkus, tapi dia minumnya seminggu paling 2 kali aja, buat jaga imun aja. Pas kemarin sempat baru masuk sekolah, itu satu kelas 24 siswa, itu setengahnya nggak masuk sekolah, sakit. Ya, karena itu baru dibuka sekolah. Dan itu anak bisa tetap masuknya tuh imunnya bisa tetap oke, dia tetap fit kayak gitu ya. Kita percaya bahwa itu semuanya dari suplemennya Atomy gitu, dan makannya juga harus sehat gitu. Jadi balik lagi ke yang kulit tadi, kalau beruntusan tetap harus tanya aktivitasnya anak apa, terus dia keringatnya gimana gitu kan, terus poninya juga ada enggak gitu. Karena aku selalu kalau yang beruntusan sebisa mungkin rambutnya nggak kena ke wajah. Terus bantunya pakai bubble cleanser, terus pakai masker yang ini apa namanya, yang tadi moisture, simpan di kulkas bentar supaya dia adem. Kalau tidak, ya pakai daily mask itu pakai yang moisture. Terus siangnya dia pakai sunscreen. Kalau aku sih kayak gitu. Sebelum masuk skincare itu kayak gitu. Jadi dia selalu pakai sabunnya yang bubble aja, bubble cleanser. Dan kalau misalnya kemarin aku ada kena satu gitu ya, jadi bentusannya kok nggak sembuh gitu. Ternyata dia campur, jadi dia pakai obat jerawatnya dokter, dia campur sama produk Atomy, itu nggak akan bisa sembuh ya. Jadi aku bilang kalau misalnya lo mau pakai Atomy, please stop yang lain-lainnya, yakin bisa sembuh. Tapi jangan bilang, oh mesti berapa lama nih, 1 bulan bisa nggak, 2 minggu bisa. Aku nggak pernah janji orang kayak gitu. Jadi lu pakai terus, telaten, setiap malam pakai masker. Jadi setiap malam peel off mask, kalau misalnya nggak peel off mask, pakai yang daily mask. Kayak gitu. Itu udah banyak banget lah pokoknya kebantu. Dan boleh pakai CeraVe yang krim, itu juga bisa kebantu. Karena itu kan ada ceramide-nya kan, yang di CeraVe itu, dan bantu siangnya pakai apa tadi, sunscreen, selalu pakai sunscreen. Itu aja sih kalau aku. Dan kalau memang beruntusannya itu udah kayak yang jerawat gitu kan, itu masuk spot on yang acne kayak gitu sih kalau aku. Dan itu kebanyakan memang bersih, beruntusannya bisa bersih. Dan ingatin selalu ke mungkin orang tua dari anak ini, nggak ada pegang-pegang muka dan pencet. Karena biasa anak-anak suka risih gitu, pegang-pegang gitu kan, ataupun mau dipencet kayak gitu. Malahan aku ada satu ya, anaknya nggak pencet, mamanya yang pencet. Jadi sebisa mungkin nggak ada pencet-pencet muka, karena aku udah ngalamin yang pencet muka, pori jadi gede. Jadi jangan lagi ada yang alami itu. Itu bantunya dengan cara tadi sih kalau aku, sampai dia bersih, nanti kita bisa lihat dia masuknya di mana. Dan kalau misalnya jadi jerawatan makin gede apa, itu kan boleh pakai ini acne seriesnya kita, kan nggak apa-apa pakai, itu boleh pakai. Tapi selama ini aku belum masuk ke acne, itu bisa sembuh. Karena nanti kalau dia bersih, dia bisa pakai seri yang lain tanpa harus pakai yang acne, bisa pakai cica kayak gitu. Tapi aku nggak pernah masuk cica loh, nggak tahu teman-teman di sini. Kalau misalnya ngalamin kayak gitu, aku selalu pakai yang mild sih. Itu kalau yang remaja ya, aku selalu kayak gitu sih. Dan kebanyakan kalau di sini memang ya remajanya itu kebanyakan mamanya bawa ke dokter. Karena aku ada satu yang 12 tahun sebenarnya itu, aduh nggak perlu ke dokter, itu dibawa ke dokter. Jadi 12 tahun dia cuma nongol 1-2 jerawat, dia ke dokter, akhirnya mukanya pakai 2 tahun skincare dokter, mukanya jadi sensitif. Itu benar-benar cuma dipegang gini, nggak ada apa-apain, cuma pegang. Dia teriak, sakit, katanya gitu. Dan aku tanyain juga kalau yang cewek itu haidnya lancar nggak? Itu pengaruh banget ke kulit. Jadi ternyata itu haidnya sempat stop, nah, akhirnya lari ke muka, dan dia tidak makan buah dan sayur. Dan kalau dia makan buah, dia minum jus, itu kan udah susu, gula. Jadi banyak faktor yang untuk kulit remaja. Jadi benar-benar harus tanya dan bantu dari dalam suplemen, terutama bantu Fitse, probiotik, spirulina, itu bisa bantu.
Itu ada yang terakhir inilah yang dia campur dengan dokter diem-diem gitu. Ternyata aku sampai bingung, kenapa nggak bersembuh yang ini gitu kan? Cici ada kasih apa nggak sih selain pakai ini? Enggak, tiap malam aku cuma oles obat aja. Hah, obat apa? Obat dokter buat jerawatnya. Ya, udah deh. Habis dari itu aku bilang, kalau boleh bener-bener stop, kalau enggak atau minyak nggak usah lanjutin, udah pakai dokter aja deh, nggak usah deh gitu. Soalnya bener-bener nggak bisa, nggak akan bisa klop karena yang satunya herbal, yang satunya nggak herbal. Jadinya nggak akan bisa, ini dia ya akan melawan terus di dalam kan, maka akan lebih parah keluarnya jerawatnya. Jadi ternyata pas dia stop, udah ikutin aja gitu stepnya, bersih. Jadi jerawatnya bersih. Pakai CeraVe sih, CeraVe sama pakai sunscreen, sama seri ini apa namanya, Mild untuk bersihkan muka, 2 step water sama ini, dan memang rajin masker. Rata-rata gitu, aku semuanya pakai Mild. Gitu. Semoga menjawab yang tadi. Iya. Oke, terima kasih Bu Herlina atas jawabannya. Karena ini waktunya udah. Thank you ya. Iya, udah lewat waktu ya, udah jam 9 lewat ya. Nah, untuk ini pertanyaannya saya di stop dulu ya, kita sambung lagi minggu depan. Ini ada sih pertanyaan dari Ibu Weni, tadi tanya, Ibu, tolong diulangi, lagi HH body cleanser, body lotion, probiotik ya? Ya, diolesin ke wajah enggak? Kalau body lotion sih kayaknya lebih baik jangan olesin ke wajah ya, biar saya langsung jawab aja deh ya. Terus udah gitu yang ditaruh di kulkas itu Daily Mask Moisturizer ya. Kalau Peel Off Mask menurut aku kayaknya nggak usah taruh di kulkas, nggak apa-apa sih. Ya, yang Daily Mask aja karena dia ada essence-nya. Itu yang buat sejuk. Iya. Nah, ini ada dari APH nih ya, katanya aku baca nih di sini kayaknya mau minta maksudnya mau kolaborasi juga ya dengan tim Force Center ya. Boleh nanti saya hubungi ya Pak. Mau tahu juga nih tentang APH ini nih. Sering ikut Zoom kolaborasi, cuman kita belum tahu orangnya, belum kenal, nanti kapan-kapan boleh nanti saya hubungin ya Pak ya. Nah, untuk malam ini terima kasih atas sharingnya dari Bu Herlina. Nanti sebelum seperti biasa ya, kita akan mengucapkan moto perusahaannya. Untuk kali ini kita tidak butuh pakai slide, kita sama-sama karena kita pasti semua sudah hafal ya. Yuk kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan berbagi. Ayo bisa. Oke, ya, terima kasih Herlina. Terima kasih. Sampai depan Semua teman-teman yang udah join malam ini. Thank you. Ya, terima kasih Bu Herlina. Thank you. Terima kasih, Force Center. Ya, terima Ya, kasih. thank you. Bye. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat selalu. Ya. Tetap semangat. Ya.